Tuhan. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Sehat-sehat selalu. Sehat-sehat selalu. Amin. Puji Tuhan. Ya, dari awal hingga akhir puji-pujian ini menyatakan satu kerinduan kita, dambaan kita untuk kita ingin sama seperti Kristus. Amin. Sama seperti Kristus ini satu hal harus kita perjuangkan, harus kita kerjakan sampai kita boleh serupa seturut gambarnya. Puji nama Tuhan. Dan pada pagi hari ini, minggu yang kedua, firman Tuhan berjudul Meneladani Keteguhan Kristus. Kita baca sama-sama di dalam Injil Matius pasal yang ke-16, ayat 21 sampai yang ke-28. Injil Matius pasal 16 ayat 21 sampai yang ke-28. Demikian bunyi firman Tuhan. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Ayat yang ke-24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Puji nama Tuhan. Meneladani keteguhan Kristus. Berbicara mengenai keteguhan di sini, arti keteguhan di sini berbicara tentang kuat berpegang, baik kuat berpegang kepada janji atau perkataan. Teguh di sini juga berbicara tentang tetap tidak berubah. Artinya mereka tidak berubah di dalam imannya, di dalam hatinya, di dalam pendiriannya, dan bahkan di dalam kesetiaannya. Teguh juga berbicara tentang kukuh kuat. Itu sebabnya apa yang mendasari saudara dan saya untuk meneladani keteguhan Kristus. Di mana keteguhan yang dilakukan Kristus ini sesuatu yang luar biasa. Mereka teguh berpegang pada janji, pada perkataan, dan tetap tidak berubah di dalam hati, iman, pendirian, dan kesetiaannya.
begitu kukuh dan kuatnya satu keteguhan hati yang Tuhan nyatakan di dalam hidup saudara dan saya. Slide selanjutnya. Nas ini mencatat tentang pemberitahuan Yesus soal penderitaan yang akan dialaminya setelah adalah pengakuan murid-murid bahwa ia adalah Mesias. Bukan sibuk dengan kekuasaan. Sang Mesias justru mengajarkan tentang risiko yang harus dihadapi dalam kepemimpinan dan pelayanannya. Saudara, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Di mana pembacaan tadi dengan jelas dikatakan tentang pemberitahuan Yesus soal penderitaan yang akan dialaminya. Namun setelah pengakuan murid-muridnya ini bahwa Yesus adalah seorang Mesias, kita melihat pribadi Allah, pribadi Tuhan Yesus ini. Mereka tidak sibuk dengan kekuasaannya karena dia sebagai seorang Mesias. Seorang yang diutus, seorang yang dipilih. Dengan kekuasaannya, dengan kedaulatan ini, pribadi Tuhan Yesus ini tidak menyombongkan dirinya. Tetapi yang mereka lakukan ialah mereka mengajar tentang resiko yang harus dihadapi di dalam kepemimpinan dan pelayanannya. Ini sesuatu teladan yang patut kita kerjakan. Karena teladan yang Tuhan berikan di dalam sikap hidupnya ketika dia akan menghadapi penderitaan ataupun apa yang mereka alami nantinya di atas kayu salib. Sekalipun murid-muridnya ini mengakui bahwa dia seorang Mesias, seorang yang diutus, seorang yang dipilih oleh Bapanya. Namun dia tetap rendah hati. Dia bukan sibuk untuk supaya mereka dielulukan, mereka dipuji, mereka disanjung. Tidak, saudara. Justru melalui semuanya itu dia mengajarkan tentang resiko yang harus dihadapi di dalam pelayanannya dan di dalam kepemimpanannya bersama dengan murid-muridnya dan juga orang-orang yang ada di sekelilingnya. Nah, teladan ketetapan hati Kristus tampak dalam ajaran, sikap, dan tindakannya. Nah, teladan dan ketetapan hati, apa yang Tuhan ajarkan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak-Nya. Yang pertama, teladan yang pertama yaitu mereka teguh di dalam menghadapi penderitaan. Tadi di dalam ayat yang ke-21 dikatakan, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi Yerusalem dan apa? Menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Jadi keteguhan hati yang perlu kita keteladani di dalam pribadi Allah kita, di dalam Kristus Yesus, dia teguh menghadapi penderitaan. Bapak, Ibu, Saudara, memang yang namanya penderitaan ini adalah hal yang jika mungkin saudara dan saya bisa dihindari oleh kita semua yang ada di tempat ini. Namun sebaliknya, Tuhan kita Yesus Kristus mengajarkan bahwa
penderitaan adalah bagian hidup yang harus kita hadapi. Amin. Nah, ini seringkali tidak kita sadari, saudara. Kalau kita mau iring Tuhan Yesus, kita harus mau meneladani sikap hidupnya. Tidak berarti ketika kita bersama dengan Tuhan Yesus, enggak ada masalah, saudara. Kita bebas dari hambatan. Kita bebas dari segala kesulitan dan tantangan. Tidak, saudara. Justru sebaliknya. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang mengiring Tuhan. Keteguhan hati yang Yesus lakukan adalah mereka juga harus menghadapi keteguhan hatinya di dalam penderitaan. Nah, saudara dan saya ketika baru sedikit mengalami problema, masalah, terkadang jujur kita enggak mau lagi, enggak mau ke gereja, enggak mau berdoa. Iya atau iya? Karena apa? Sudah memikirkan dirinya sendiri. Kenapa saya ikut Tuhan kok jadinya begini? Justru saudara, di dalam penderitaan itu akan timbul pengharapan. Justru di dalam penderitaan itu, di balik semuanya itu, kita beroleh kemenangan. Amin. Sebagaimana Ayub, kalau kita baca di dalam Ayub, Ayub pun juga mengalami penderitaan, saudara. Mari kita baca di dalam Ayub. Kalau kita baca di dalam Ayub pasalnya yang kedua. Kalau kita baca dari ayat yang kita lompat dari ayat yang ke-7 sampai yang ke-10, di sana juga dikatakan, kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Perhatikan ayat yang ke-10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Nah, penderitaan yang dialami Ayub ini sungguh luar biasa, saudara. Mungkin enggak sebanding dengan penderitaan saudara dan saya. Dari ujung kaki sampai kepalanya. Ada borok yang begitu menjijikkan. Bahkan baunya udah sampai busuk. Ini satu penderitaan yang luar biasa. Tetapi Ayub ini menyadari bahwa di balik semuanya itu, kalau saudara baca di dalam pasal-pasal yang terakhir, pasal yang ke-42, disitulah Ayub mengalami kemenangan yang luar biasa atas penderitaannya. Karena apa? Ayub teguh di dalam penderitaan yang mereka alami di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Yesus juga tidak melarikan diri dari penderitaan. Slide tadi tolong
Jangan di itu dulu ya. Nah, Yesus tidak melarikan diri dari penderitaan. Dengan teguh hati ia mengajarkan kepada kita untuk melawan penderitaan dengan apa? Keberanian. Nah, ini yang dilakukan oleh Ayub tadi juga. Di tengah-tengah kebiasaan orang yang kecil hati, lalu melarikan diri dari kenyataan, kita terus diajarkan untuk bersikap teguh di masa-masa yang sulit. Bapak, Ibu, Saudara yang kami kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Jujur, terkadang di tengah-tengah kebahagiaan, orang yang kecil hatinya ini seringkali melarikan diri dari kenyataan, saudara. Tidak tahan dengan apa yang mereka hadapi. Sehingga mereka mencari jalan keluarnya sendiri. Tidak bersikap teguh. Tadi saya katakan teguh ini mereka mau berpegang dengan kuatnya satu janji atau perkataan. Atau mereka tetap tidak berubah. Dengan sikap hatinya, dengan sikap imannya, dengan kesetiaannya. Ini yang harus kita kerjakan di hadapan Tuhan, saudara. Ketika saudara dan saya diperhadapkan di masa-masa yang sulit. Saya tahu hari-hari ini ibu-ibu dan bapak-bapak dengan setia mendengarkan keadaan zaman yang ada, baik melalui mass media atau televisi dan lain-lain sebagainya. Dunia sedang diguncangkan dengan ekonomi yang luar biasa, saudara. Nah, di masa-masa sulit ini bagaimana Bapak dan Ibu, saudara sekalian bisa memanage keuangan dengan baik. Dalam arti, kalau sesuatu hal yang tidak terlalu kita butuhkan, ya kita jangan ambur-amburkan uang. Kita harus berhemat, harus mengencangkan ikat pinggang kita, saudara. Dalam arti kita harus menahan hawa nafsu. Di tengah masa-masa yang sulit ini, saudara, kita harus menjaga diri dengan baik-baik. Harus bersikap teguh, seperti yang dialami baik Ayub dan terlebih pribadi Tuhan Yesus ini ketika dia ada dalam penderitaan. Dia tetap teguh. Tuhan kita teguh di dalam menghadapi penderitaan. Puji nama Tuhan. Nah, itu sebabnya ketika hari-hari yang ada ini, masa-masa yang sulit, ibu-ibu dan sudah mulai berteriak, harga-harga pangan, sembako, kebutuhan-kebutuhan dapur naik semua. Sementara suaminya bekerja dari pagi hingga siang, gajinya tetap segitu aja. Belum naik-naik. Nah, bahkan di Cirebon ini sangat mencemaskan, saudara, mengkhawatirkan, khususnya di daerah Cirebon Timur. Ada satu PHK besar. Ya, karena ulah seorang LSM yang seringkali malakin perusahaan-perusahaan itu, saudara, dan memprovokasi masyarakat yang ada sehingga timbul PHK yang luar biasa. Nah, kalau hal ini terjadi, maka kesulitan demi kesulitan itu akan menimpa warga yang ada di sekitarnya. Mau nggak mau investor itu pasti akan lari. Karena apa? Tekanan-tekanan yang ada di sekelilingnya. Nah, dalam menyikapi hal itu, saudara, dengan kesulitan-kesulitan yang ada, waktu hari Kamis kemarin saya sampaikan, di tengah-tengah keadaan yang demikian, semestinya saudara dan saya tetap bersyukur. Karena dengan kita bersyukur, kita dimampukan Tuhan, kita diberikan kekuatan, bahkan jalan keluar yang terbaik. Amin. Puji nama Tuhan.
Itu yang pertama. Keteguhan hati, keteladanan yang kita harus kerjakan, yaitu Tuhan Yesus ini mereka teguh di dalam menghadapi penderitaan. Puji nama Tuhan. Kalau kita baca di dalam Roma, pasalnya yang kelima, ayat ketiga sampai yang kelima di sana dikatakan, Roma pasal yang kelima, ya, ayat 3 sampai 5 di sana dikatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu apa? Menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, justru di tengah penderitaan, di tengah kesengsaraan itu, kita semakin bertekun di dalam Tuhan. Nah, kalau kita tekun, maka kita akan tahan uji. Kalau kita sudah akan tahan uji, maka ada satu pengharapan yang diberikan oleh Roh Kudus untuk saudara dimampukan menghadapi penderitaan itu. Amin. Puji nama Tuhan. Kemudian slide yang selanjutnya. Teladan yang harus kita contoh di dalam pribadi Tuhan kita Yesus Kristus adalah teguh melawan kuasa setan. Di dalam ayat yang ke-23 dikatakan demikian. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Slide selanjutnya. Dikatakan demikian. Yesus juga mengajarkan bahwa setan adalah pihak yang selalu berusaha menggagalkan rencana Tuhan dengan segala upaya. Nah, dalam ayat ini, bahkan ketika kelihatannya tawaran setan itu dengan memakai Petrus itu baik, Yesus tidak mengalami penderitaan, tetapi dilawan Yesus dengan tegas. Nah, ini satu bukti bahwa Yesus mengajarkan untuk tidak berkompromi dengan tawaran setan, sekalipun hal itu bisa membawa keuntungan pribadi. Nah, ayat ini menceritakan bagaimana Petrus ini adalah sahabat murid Tuhan Yesus yang dekat dengan Tuhan Yesus. Mungkin dipandang kita sebagai manusia itu ajakan Petrus, saran Petrus kepada Tuhan Yesus itu baik, saudara. Tetapi pandangan itu mungkin baik bagi manusia, tetapi bagi Tuhan tidak baik. Karena apa? Petrus ini menjadi batu sandungan. Karena apa? Apa yang Tuhan akan alami nanti, itu suatu hal yang akan Tuhan nyatakan di dalam kasih setianya kepada pengikut-pengikutnya, kepada murid-muridnya. Yang mana Tuhan nanti sesuai dengan nubuatan yang ada akan mengalami penderitaan dan kesengsaraan. Bahkan dia akan mati di atas kayu salib. Tetapi pada hari yang ketiga, dia bangkit. Bapak, Ibu, Saudara yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus. Yesus yang mengajarkan untuk tidak
berkompromi dengan tawaran setan ini sesuatu yang seringkali terjadi di sekeliling kita. Apa yang dilakukan Petrus ini? Terkadang tawaran-tawaran yang baik itu tidak jauh datangnya dari orang dekat saudara. Mungkin kepada sahabat saudara, kepada teman saudara. Ketika saudara mengalami banyak hal, mungkin teman saudara mengajak sesuatu. Misalkan ketika saudara sakit, yang sampai hari ini tidak tersembuhkan. Tapi dengan dengan sikap hati, mungkin dengan hal-hal kerohanian, wah kamu datang ke sana aja. Atau minuman herbal. Ataupun bilang, itu di sana. Ada orang pintar, ada orang hebat. Bisa menyembuhkan di sana. Ayo kita datang. Orangnya baik kok. Dia tidak memandang agama satu dengan agama yang lainnya. Semua bisa datang. Itu tawaran-tawaran setan yang seringkali menyesatkan kita, saudara. Yang membelenggu iman saudara dan saya. Ada banyak anak-anak Tuhan. Ketika terhimpit dengan segala sakit penyakit yang tidak tersembuhkan. Mungkin kita bisa datang ke orang-orang yang hebat, orang-orang yang kuat. Sehingga bisa disembuhkan. Memang saudara, iblis bisa mengerjakan semuanya itu. Tapi pada akhirnya, kebinasaan kekal yang kita akan terima. Itu sebabnya, kalau saudara ditawarkan dengan hal-hal yang mungkin menarik dalam hidup saudara sesaat, mari pegang teguh seperti yang Kristus ajarkan di dalam setiap pribadi kita. Dia teguh menghadapi yang namanya godaan. Untuk dia mampu dan mau untuk melawan kuasa setan. Kuasa setan ini seringkali membawa kita untuk kita terjerat di dalamnya sesuatu yang hanya sesaat di daging ini enak. Tetapi apa yang terjadi di kemudian hari? Bukan itu saja saudara. Ataupun saudara yang berdagang. Pernah suatu ketika adik daripadanya istri saya itu berdagang. Dengan terang-terangan datang, kalau kamu pengen laris, ayo datang ke si itu, nanti dagangannya laris. Tapi puji Tuhan, si adik ini mereka tidak mau ditawari dengan hal-hal yang demikian. Mereka melawan kuasa-kuasa yang bukan daripada Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Yesus mengajarkan bagi kita untuk kita tidak kompromi dengan tawaran setan. Sekalipun hal itu bisa mendapatkan keuntungan pribadi saudara dan saya. Amin. Tetapi marilah kita berpegang teguh apa yang Tuhan teladani di dalam hidupnya. Sehingga kita dimampukan untuk menghadapi tantangan dan kesulitan hidup yang ada. Puji nama Tuhan. Kemudian selanjutnya,
Teladan apa yang Tuhan ajarkan di dalam hidup kita? Yaitu teguh mengajar kebenaran. Kita baca di dalam ayat yang ke-24 sampai yang ke-26. Di sana dikatakan, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Tentunya tidak ada, saudara. Slide selanjutnya. Apa yang diajarkan Yesus dalam ayat ini juga menunjukkan tentang keteguhan hatinya terhadap tantangan yang harus dihadapi. Yesus tidak mengubah ajarannya menjadi lebih rendah dari dalam standar, tetapi tetap menekankan harga yang harus dibayar sebagai pengikutnya. Kebenaran yang diajarkan adalah menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku, mengikut Yesus. Segala hal tidak ada yang lebih mulia dari Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus. Teladan yang patut kita teladani di dalam keteguhan hati Yesus, yaitu Tuhan mengajar tentang kebenaran. Apa yang diajarkan Yesus di dalam ayat ini menunjukkan sesuatu hal yang harus dinyatakan di dalam setiap pribadi lepas pribadi sebagai pengikut-pengikut Tuhan. Kebenaran apa yang harus kita ikuti? Yaitu kita harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus. Nah, tentang menyangkal diri ada banyak hal yang harus kita kerjakan di dalam pribadi-pribadi sebagai anak-anak Tuhan, pengikut-pengikut Tuhan. Jujur, secara manusia, kedagingan kita ini seringkali yang menonjol. Kedagingan manusia kita, hawa nafsu kita ini sering menonjol. Makanya Tuhan ingin penyangkalan diri kita. Apa yang selama ini kita kerjakan, kita lakukan yang tidak berkenan. Kita mau tanggalkan. Kita mau mikul salib. Memikul salib ini bukan hal yang enak, saudara. Ada banyak anak-anak Tuhan ketika mereka mengikut Tuhan, seringkali kenapa ya? Ketika saya mengikut Tuhan bukannya saya itu tambah makmur, tambah kaya. Tetapi justru banyak masalah yang harus saya hadapi. Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Nah, ini seringkali terjadi di dalam diri kita. Kalau kita ikut Tuhan, kita tuh pengennya enaknya saja, saudara. Pengennya diberkati terus. Nah, kalau enggak diberkati, terkadang penyangkalan dirinya kurang. Ya. Itu sebabnya menyangkal diri memikul salib ini adalah bagian saudara dan saya yang harus kita kerjakan. Karena itulah perintah dan ajaran Tuhan.
ketika kita mengikut Tuhan dan mengiring Tuhan, pasti saudara enggak mulus-mulus ketika kita mengiring Tuhan. Tapi ada kerikil-kerikil yang harus kita hadapi, yang harus kita lewati, sekalipun sakit saudara. Tetapi di balik semuanya itu, ada kemuliaan Tuhan akan dinyatakan di dalam hidup saudara dan saya. Nah, sudahkah kita memikul salib Kristus? Amin. Sudah kita memikul salib Kristus? Nah, baru kita mau ibadah hujan. Waduh, hujan ya. Enak di kamar, kemulan. Iya atau iya? Apalagi, wah ini sinetronnya bagus, kesukaan saya. Zaman dulu itu ya, kalau ibu-ibu ada kata Pak Pur, Maria Mercedes ya, waduh itu ibu-ibu tuh kalau mau BBI aja, waduh susah saudara. Karena apa? Berseri, nyambung. Ceritanya nanti kalau dilewati nggak tahu ceritanya. Nah, kita harus menyalibkan, memikul salib dalam segala penderitaan yang ada. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, melalui firman Tuhan ini, Tuhan sudah memberikan satu teladan keteguhan hati yang sungguh luar biasa, yang Tuhan nyatakan di dalam hidup saudara dan saya. Yang pertama tadi, Tuhan mengajarkan bagi kita di dalam keteguhan hati untuk menghadapi penderitaan. Kemudian yang kedua tadi dikatakan bahwa harus kita menghadapi keteguhan untuk kita bisa melawan kuasa-kuasa setan yang seringkali menggoda, mengganggu kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan terlebih teguh mengajar kebenaran. Kebenaran yang sejati hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Itu sebabnya mari teladani sikap hidup Tuhan di dalam kehidupannya sebagai anak-anak Tuhan yang dikasihinya. Melalui firman Tuhan ini kiranya kita bangkit kembali menyambut sebentar kalau kita boleh merayakan kematian dan kebangkitannya. Ini satu refleksi yang harus kita renungkan dengan sungguh-sungguh. Bagaimana karya Tuhan atas hidup saudara dan saya. Dia teguh dalam penderitaan. Dia teguh melawan kuasa setan. Dan dia teguh di dalam kebenaran akan firman-Nya. Tuhan memberkati para pemain musik.